Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang besar, tapi sayangnya kita adalah konsumen tetap negara Singapura dalam urusan BBM. Tonton video ini sampai habis, dan mari kita belajar bagaimana cara anak muda berguna bagi negara. Kalau kita lihat data terbaru, ketergantungan kita terhadap impor BBM itu masih berada di angka yang mengkhawatirkan, yaitu 60% dari total kebutuhan nasional. Artinya lebih dari separuh bensin yang kita pakai buat motor atau mobil setiap hari, itu bukan murni hasil olahan kilang Indonesia, melainkan jasa dari negara tetangga yang luas wilayahnya, bahkan gak lebih besar dari Jakarta. Ini adalah sebuah paradoks. Singapura itu nggak punya setetes pun cadangan minyak di bawah tanah mereka, tapi hebatnya, mereka adalah salah satu hub perdagangan dan pemurnian minyak terbesar di dunia. Sementara kita punya ladang minyak dari Aceh sampai Papua, tapi justru kita mengimpor produk jadi dari mereka. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan sempat nyebut fenomena ini sebagai ironi yang memalukan. Kenapa? Karena harga minyak yang kita beli dari Singapura, harganya itu sama dengan minyak dari Timur Tengah. Dan kita kehilangan nilai tambah yang sangat besar dari sini. Devisa kita bocor triliunan tiap tahun. Kalau kita tarik sejarahnya, kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya masalahnya klasik ya. Karena kita telat bangun. Selama lebih dari 20 tahun, Indonesia hampir tidak membangun kilang minyak baru yang signifikan. Kilang-kilang minyak yang kita punya sekarang itu sudah uzur karena emang peninggalan zaman kolonial atau zaman awal kemerdekaan yang teknologinya udah kalah jauh untuk ngolah minyak mentah jenis tertentu secara efisien. Di sisi lain, konsumsi BBM kita terus meroket, mencapai 1,6 juta barel per harinya. Sementara kapasitas produksi kilang domestik kita nggak pernah bisa ngejar kebutuhan itu. Akibatnya, ada gap yang harus ditutup, dan siapa yang siap menutupinya dengan jarak logistik yang paling dekat? Jawabannya Singapura. Namun apakah ini masalah murni soal teknis kilang? Belum tentu. Disinilah narasi soal mafia migas itu masuk mulai ke telinga publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ada pihak yang sengaja menahan pembangunan kilang di dalam negeri supaya keran impor itu tetap terbuka lebar? Karena jujur aja, bisnis impor itu jauh lebih instan dan cuannya lebih cepat dibandingkan harus bangun infrastruktur kilang yang butuh waktu bertahun-tahun dan investasi ratusan triliun. Fenomena ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal kedaulatan. Selama kita masih tergantung pada tetangga, ketahanan energi kita bakal selalu di ujung tanduk geopolitik global. Kenapa Indonesia yang punya ladang minyak raksasa di Rokan dan Mahakam justru kalah sama Singapura yang nggak punya ladang minyak satupun? Jawabannya ada pada kapasitas dan teknologi kilang. Kompleks Jurong Island di Singapura adalah salah satu pusat pemurnian minyak dan petrokimia tercanggih di dunia. Mereka punya kapasitas pengolahan hingga 1,5 juta barel per hari. Bandingkan dengan Indonesia yang punya wilayah 2.600 kali lipat lebih luas. Tapi kapasitas kilang kita seringkali terhambat oleh teknologi tua yang hanya bisa ngolah jenis minyak mentah tertentu. Inilah data shock yang jarang dibahas. Indonesia memproduksi minyak mentah, tapi karena kita nggak bisa ngolah semuanya, kita terpaksa ekspor minyak mentah ke Singapura. Dan kemudian kita impor lagi minyak itu dalam produk jadi seperti Pertalite, Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Kita bayar biaya olahnya, kita bayar biaya transportasinya, dan kita bayar margin keuntungan untuk Singapura. Ini adalah kebocoran ekonomi yang sistematis. Singapura punya ekonomi upscale. Mereka membangun kilang bukan cuma untuk kebutuhan domestik mereka yang kecil, tapi emang didesain untuk menyuapi kebutuhan negara-negara rakus energi di sekitarnya, termasuk Indonesia. Terus kenapa kita nggak bangun kilang sendiri dari dulu? Disinilah letak kontroversinya. Membangun satu unit kilang minyak itu butuh duit minimal 100 hingga 200 triliun rupiah. Itu investasi yang sangat berat dan bisa belasan tahun. Banyak investor yang mundur teratur karena regulasi di Indonesia itu dianggap sering berubah-ubah dan tidak pasti. Akibatnya, proyek-proyek kilang kita seperti di Tuban atau Bontang seringkali hanya berakhir jadi seremoni peletakan batu pertama yang gak kelar-kelar selama bertahun-tahun. Selama proyek ini mangkrak, tren impor dari Singapura itu tetap terbuka lebar. Singapura butuh pembeli, dan ada oknum di Indonesia yang mungkin
dari setiap liter minyak impor yang masuk. Mungkin ya, fenomena ini menciptakan ketergantungan yang berbahaya secara geopolitik. Karena jika suatu saat terjadi konflik di Selat Malaka atau di Selat Hormuz yang sekarang terjadi, maka jalur pasokan itu pasti terganggu dan napas ekonomi Indonesia bisa berhenti dalam hitungan hari. Kita punya cadangan operasional BBM itu selama 20 hari, bayangkan. Jika impor berhenti, maka dalam 1 bulan SPBU di kita itu bakal kering kerontang. Ini bukan cuma soal harga bensin, tapi ini soal kedaulatan negara. Kalau kita bicara soal impor BBM dari Singapura, kita nggak bisa lepas dari satu nama yang sempat jadi musuh masyarakat, Petral, Pertamina Energy Trading Ltd. Selama puluhan tahun, Petral yang bermarkas di Singapura adalah tangan kanan Pertamina untuk belanja minyak. Kenapa perusahaan negara Indonesia harus buka kantor di Singapura? Jawabannya adalah soal efisiensi pasar. Tapi di lapangan, Petral itu justru dianggap sebagai kotak hitam yang sangat tertutup. Banyak analis itu menyebut bahwa disinilah tempat para makelar atau mafia migas bermain. Mereka bukan produsen, mereka bukan pemilik kilang, tapi mereka punya akses untuk menentukan siapa yang boleh menjual minyak ke Indonesia. Dan tebak siapa pemenang tendernya? Seringkali adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang ujung-ujungnya ngambil pasokan dari kilang di Singapura. Setelah hampir 4 dekade berkiprah dalam jual beli minyak, anak usaha Pertamina Petral akhirnya resmi dibubarkan. Menyusul rekomendasi tim reformasi tata kelola migas soal indikasi praktik kotor pengadaan minyak. Tahun 2015, Presiden Joko Widodo secara resmi membubarkan Petral. Langkah ini dianggap sebagai revolusioner untuk memotong rantai birokrasi dan praktik perburuan rente. Harapannya, setelah Petral bubar, Indonesia bisa beli minyak langsung ke produsen untuk menghemat triliunan rupiah. Tapi faktanya bertahun-tahun setelah Petral mati, apakah impor kita berhenti? Sama sekali enggak. Malah volume impor kita itu makin bengkak. Kontroversi ini makin dalam ketika kita berbicara soal spesifikasi BBM. Selama puluhan tahun, Indonesia menggunakan standar BBM yang rendah, seperti Euro 2. Kilang di luar negeri termasuk Singapura itu sengaja memproduksi ramuan khusus yang hanya laku dijual di negara-negara yang standarnya seperti kita. Ini yang buat kita terkunci. Kita nggak punya banyak pilihan penjual karena cuma sedikit kilang yang bisa memproduksi bensin kualitas rendah. Dan Singapura dengan senang hati menyediakannya. Hasilnya, udara kita makin polusi, mesin kendaraan cepat rusak, dan devisa kita terbang ke sana. Ada kecurigaan bahwa standar BBM kita sengaja nggak dinaikkan dengan cepat, supaya kita tetap punya alasan untuk mengimpor sisa produksi dari kilang-kilang tetangga. Data dari Indonesian Research Studies itu sering menyoroti bahwa kerugian kita bukan cuma soal harga beli, tapi soal kehilangan potensi multiplier effect yang luar biasa. Kalau kita punya kilang sendiri, kita punya industri turunan petrokimia seperti plastik, pupuk, atau serat kain. Tapi setiap ada rencana pembangunan kilang besar, selalu aja ada hambatan. Mulai dari masalah pembebasan lahan yang gak selesai-selesai, sampai soal investor hantu yang hilang saat kontrak mau diteken. Apakah ini kebetulan? Di dunia bisnis energi yang bernilai ribuan triliun, gak ada yang kebetulan. Semakin lama kita menunda kemandirian, semakin lama juga pundi-pundi oligarki itu terisi. Jadi apakah kita ditakdirkan untuk selamanya setia jadi nasabah Singapura? Jawabannya tergantung seberapa berani pemerintah kita berubah. Ya, saat ini Indonesia sedang mencoba melakukan manuver besar yang disebut energy transition. Strategi pertama adalah lewat biofuel. Kalau kalian pernah dengar soal B35 atau bahkan rencana B40 atau B50, ini adalah teknik senjata makan tuan ala Indonesia. Kita sadar, kita adalah produsen sawit terbesar di dunia. Jadi, daripada kita impor solar dari Singapura, kita campur solar tersebut dengan minyak sawit dalam negeri. Data nunjukin bahwa program mandatory biodiesel berhasil menghemat devisa negara hingga puluhan sampai ratusan triliun rupiah. Ini adalah pukulan telak pertama bagi dominasi impor karena
Setiap liter sawit yang masuk ke tangki truk berarti 1 liter solar Singapura yang batal kita beli. Tapi apakah biofuel ini cukup? Jawabannya enggak. Strategi kedua adalah percepatan proyek kilang atau RDMP. Kilang Balikpapan saat ini lagi digenjot habis-habisan untuk meningkatin kapasitas produksinya menjadi 360.000 barel per hari. Tujuannya satu, supaya kita bisa produksi BBM dengan standar Euro 5 di dalam negeri. Jika kilang ini beroperasi penuh pada sisa tahun 2026, maka ketergantungan kita terhadap impor bensin itu diprediksi bakal turun signifikan. Kita sekarang di Indonesia punya kemampuan untuk produksi bus dan truk dari listrik. Ini sangat-sangat penting dan memang rencana kita, saya berharap di tahun 2028 kita akan produksi secara besar-besaran mobil sedan dari listrik. Akhir-akhir ini emang pemerintah kita sedang mati-matian untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik. Kenapa? Karena sumber energi listrik kita berasal dari batu bara dan energi terbarukan yang melimpah di dalam negeri, bukan dari minyak yang harus diimpor. Pemirsa, pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif baru untuk kendaraan bermotor listrik atau electric vehicle, baik roda 4 maupun roda 2. Setiap orang yang pindah dari motor bensin ke motor listrik, maka secara otomatis kita sedang memutus ketergantungan dari Singapura. Ini adalah gerakan desentralisasi energi. Kita nggak lagi butuh koki di luar negeri. Kalau kita bisa masak energi sendiri dari sinar matahari, angin, dan panas bumi yang kita punya. Namun tantangannya tetap besar. Infrastruktur pengisian daya dan harga baterai yang harus ditekan agar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Ketergantungan kita pada Singapura itu bukan sekedar nasib, tapi hasil dari akumulasi kesalahan kebijakan selama puluhan tahun. Kita terlalu nyaman jadi konsumen dan lupa caranya jadi produsen. Sekarang pilihannya ada di tangan Pak Bahlil. Saya ulangi, di tangan Pak Prabowo. Apakah kita akan terus menyetor triliunan rupiah ke negara tetangga? Atau kita mulai mendukung kedaulatan energi lewat konsumsi produk dalam negeri dan transisi energi bersih? Ingat, bangsa yang merdeka itu bukan cuma yang punya bendera sendiri, tapi yang bisa menyalakan mesinnya dengan kekuatan sendiri.